Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di X-Ray Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas sebuah materi matematika kelas 5 bukan mungkin kelas materi matematika SD, yang mana ini adalah di materi bangun ruang. Aku akan membahas dengan detail, dengan kompleks, bagaimana cara memecahkan soal luas permukaan bangun prisma trapesium. Volumenya, luas permukaannya akan kita bahas. Oke, sebelum itu subscribe dulu ya. Tahu terserah kalian lah. Oke, bentuk dari trapesium prismanya itu kayak gini guys ya, kayak gini. Nah, kalian udah ngerti lah ya. Kita akan lanjut ke cara pemecahan soal. Oke, aku udah hadapin dengan soal ini ya. Ini aku juga ambil dari soal ini nih, soal yang buku paket MTK. Dimana di buku paketnya kan kita disuruh nyari luas permukaan doang. Luas permukaannya doang kan. Kita akan menambahkan juga volumenya. Volumenya juga kita tambahin deh supaya bisa ngerti juga lah cara bisa memecahkan volume dari trapesium prisma. Kita akan menyelesaikan dulu LP-nya. Oke, sebelum itu aku ingin ingatkan dulu, jika kalian ingin menyelesaikan LP-nya, maka kalian harus menyelesaikan dulu beberapa bagian dari prisma trapesium ini. Karena kalau kita jeli dalam peraturan memecahkan luas permukaan ini nih, prisma trapesium, kita harus tahu dulu dari beberapa rusuk yang belum terisi. Jadi ini belum maksimal, belum ya. Maka dari itu kita tentuin dulu. Nah, kita tahu dari sini sampai sini belum kita ketahui nilainya. Nah, dalam bangun ruang, bangunnya itu sifatnya memiliki sifat kongruen atau sama nilainya. Jadi garis ini sama ini, jadi ini sama ini itu sama. Jadi kan yang di sini 12 berarti yang bawahnya juga 12. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita belum tahu juga di mana ini nih. Ini juga harus terisi juga. Nah, tahunya di mana? Kita bisa pakai metode di mana kita akan tambah ini 12 tambah bukan tambah 12 dikurang 6 berapa ya, 6 12 kurang 6 hasilnya. Nah, 6 tersebut dibagi lagi sama 2 jadi 3. Nah, jadi di sini kita tahu adalah di sini 3 nih, yang di sini nih, yang sini 3. Nah, apakah kalian berpikir ini sudah selesai? Belum. Masih ada sisi yang belum terselesaikan, yaitu adalah di bagian sini. Ini belum terisi. Ini harus terisi jika kalian sudah mau memecahkan soal yang LP-nya. Nah, di sini juga kita pecahkan juga. Dari mana? Nah, kalau kalian teliti ini, kalian teliti ini seperti bentuk dari teori Pythagoras. Jadi kita bisa pakai teori Pythagorasnya. Gimana? Kita gambar deh. Nah, misal di sini misal ya 3 kan di sini, 3 di sini, 4 di sini. Berarti ininya belum tahu nih. Ini sisi alas, ini sisi tegak. Hipotenusanya belum diketahui, makanya itu kita harus ketahui dulu hipotenusanya. Kita bisa cari tahu dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi ini adalah rumus mencari salah satu sisi yang hilang dalam Pythagoras. Jadi A kuadratnya bisa kalian, nih A sama B kuadratnya itu bisa kalian taruhnya bebas. 4-nya mau taruh di sini kah, mau di 3 di sini kah, bebas. Jadi kita taruh sini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kita samain dulu aja. 4 dikali 4 16 tambah 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 9 sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat ini bisa kita
pindah ruas, dimana C kuadratnya ini itu bentuknya kuadrat pangkat 2. Nah, pangkat 2 dalam matematika itu bisa kita pindah ruas menjadi akar kuadrat, seperti itu. Jadi C-nya di sini akar kuadrat, kita jumlahin aja dulu. 16 tambah 9 berapa? 25. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung cari hasilnya, di mana akar kuadrat dari 25 berapa? Hasilnya adalah 5 kali 5, 25. Jadi hasilnya akar kuadrat dari 25 adalah 5, seperti itu. Jadi kita sudah ketahui sininya ada 5 dan sini juga adalah 5. Oke. Kita sudah mengetahui kita sudah mengetahui nih sisi yang udah kita isi. Nah, jadi kita kalau mau menentukan luas permukaannya, kita juga harus mengetahui berapa sisi yang hilang, atau dalam volumenya juga mungkin berpengaruh. Nah, tingginya juga nih, tingginya kalau dalam soal tuh belum dikasih tahu ya, ini doang nih. Nah, kembali lagi seperti sifat bangun ruang, di mana bangun ruang itu sifatnya adalah kongruen, di mana sisi nilainya itu sama. Jadi 4 cm ini kan tinggi nih, tinggi. Nah, dia tuh sejajar sama yang ini nih. Jadi ini juga 4 cm. Nah, kita sudah tahu tinggi dua-duanya. Kita tentukan ya. Kita buat garis luas permukaan. Oke. Aku akan memberikan rumus luas permukaan prisma trapesium, di mana 2 dikali JSS, dia aku nulisnya singkat. Nah, JSS ini apa? JSS ini adalah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar. 2 dikali JSS dikali lagi sama T per 2 ditambah P kali L tambah P kali L tambah P kali L tambah P kali L. Nah, P kali L ini kita bisa jumlahnya ini dari sisinya ini. Jadi nih sisi depan 1, sisi kanan kirinya 1, 2. Sisi belakangnya jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 jadinya. Jadi P kaliannya bisa kita tulis jadi 4 kali, seperti itu. Kita tulis. Nah, 2 sama 2 nya ini bisa kita coret. 2. Nah, coret. Ini cara menyelesaikannya, kalian coret aja dua-duanya. Nah, jumlah sisi sejajar kita sudah, makanya dari itu kita kalau mau menentukan luas permukaan si prisma trapesium ini, kita harus mengetahui dulu beberapa sisi yang hilang. Kalau utuh nih kayak gini nih, ya udah lanjut aja. Jadi sisi yang sejajar adalah 12 sama 6. 12 sama 6 ya. Jadi jumlah berarti kita tambah 12 ditambah 6 dikali sama tingginya. Tinggi trapesiumnya ya. Tinggi trapesiumnya adalah 4. Tambah. Nah, dalam PKL ini aku kasih tahu P-nya itu adalah ini kelilingnya nih, ini gitulah. Di P-nya adalah ini. P-nya adalah 12, 5, 5, 6. Seperti itu. Nah, lebarnya adalah si TP itu sendiri, si tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah garis yang membatasi dua sisi. Jadi nih, ini kan garis nih. Garis kan. Nah, garis ini membatasi 2 sisi. Nah, itu adalah sisi ini sama ini. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa tulis. Jadi sisi pertama adalah 12 dikali 8. 12 kali 8 tambah 5 kali 8. Ditambah 5 kali 8 lagi. Tambah 6 kali 8. Oke, 12 tambah 6, 18. Kita langsung aja lah ya. 18 kali 4, 72. 72. Aduh, ini bodoh matian aja lah ya. Dikali ini kita kali ya. 12 tambah 6 itu 18. 18 kali 4, 72. Nah, ini udah selesai, kita tambah. Ditambah sama 12 kali 8, 96.
Oh, ini ditambah ya guys ya, ditambah. 72 ditambah 96 ditambah 5 kali 8 40 ditambah 5 kali 8 40 ditambah 6 kali 8 48. Nah, hasilnya adalah 296 cm. Nah, karena ini kita ngitungnya luas permukaan, jadi kita kasih cm kuadrat atau cm persegi karena kita ngitungnya luas. Karena nggak muat kita pindah aja. Oke, kita tulis. Kita tadi kan udah ngitung yang luas permukaannya, udah tinggal yang volume. Nah, volumenya adalah rumus untuk menghitung volume prisma trapesium adalah seperti ini. Jadi JSS dikali tinggi per 2 dikali TP. JSS adalah jumlah sisi sejajar. Jadi kayak tadi ya, sama. Jadi kita contek aja ya. Nah, jumlah sisi sejajar yang tadi kan 12 sama 6. Nah, 12 tambah 6 sama, tutup kurung dulu, dikali sama tingginya berapa? 4 dikali lagi sama tinggi prismanya 8 per 2. Jadi ini langsung aja ya. 72 di ini tadi kan 12 tambah 6 18 tambah 12 kali 4 72 dikali 8 per 2. Kita hitung ya. 8 576 maaf, sorry tulisanku jelek, sorry cm karena oh ini belum selesai guys ya, masih per 2. Nah, kita hitung lagi 576 per 2. Sini adalah 288 cm. Karena ini volume, jadi kita memberikan satuannya sebagai kubik ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin menghitung luas permukaan prisma trapesium adalah kita harus mengetahui dulu beberapa sisi yang mungkin agak hilang. Contohnya seperti tinggi kan ini kalian udah pasti tahu lah ya. Tadi kan belum keisi 1. Nah, kita pasti sudah mengisi dengan kata kongruen. Sisinya nilai sisinya sama. Jadi tinggi ini kan, tinggi awalnya tuh di soalnya belum dikasih tahu, ini cuma di sini kan. Nah, di sini ini belum dikasih tahu, makanya itu tinggi ini kan cuma dikasih tahu ini. Nah, alhasil ini cuman yang ini juga hasilnya 4 cm karena ya sama gitu, tingginya sama-sama tinggi. Tinggi. Nah, enggak cuma tinggi. Nah, tadi si 12-nya kalau dari sini ya. Ini aku udah nulis guys ya, maaf. Jadi awalnya tuh ini tuh belum ada di bawahnya. Jadi cuman yang ada di atas doang nih. Cuman sama kayak tadi, sama kayak cara menentukan tingginya 12, jadi kan sama sejajar. Jadi 12 yang di atas 12, di bawah juga 12. Nah, jadi yang di sini juga 12. Oke. Nah, dari sini nih, ini sama ini tuh juga harus diisi. Nih. Ini adalah sebagai alas Pitagorasnya. Alas Pitagoras, oke. Nah, ini nih harus kita ketahui, ininya juga nih, hipotenusanya, kalau nggak salah ya namanya. Hipotenusanya harus kita isi juga seperti itu. Atau aku lupa apa namanya ya. Hipotenusa itu apa namanya, lupa aku. Oke, jadi cara kan kita udah ketahui nih, kita udah ketahui sisi yang hilangnya, kita bisa lanjut ke luas permukaannya. Luas permukaannya caranya begini, 2 dikali rumus si luas trapesium ini, jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2 ditambah P kali L ditambah P kali L ditambah P kali L ditambah P kali L sampai 4 kali. Nah, 2 sama 2 ini kita bisa coret ya, 2 sama 2 coret. Jadi kita masukin angkanya, jumlah sisi sejajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jumlah sisi sejajar? Nah, kita bisa lihat sisi yang sejajar itu adalah 12 sama 6. Ini sama ini ya. Jadi
jumlah sisi sejajar itu kalian bisa menentukan dari ini sama ini. Nah, jadi 12 tambah 6 dikali tinggi trapesiumnya. Tinggi trapesiumnya berapa? 4 cm. 4 cm, jadi dikali 4 ditambah, nah yang aku bilang tadi panjangnya adalah keliling dari ini nih. Keliling P-nya adalah ini. Lebarnya adalah tinggi prisma itu sendiri, TP. Jadi terus kita masukin panjang pertama nih, 12 dikali 8. Jadi 12 dikali 8. Jadi 5 kali 8. 5 kali 8. 5 kali 8. 5 kali 8. Terus 6 kali 8. 6 kali 8. Jadi simpulannya itu seperti kalian P kalian ini, kalian menghitung yang di sisinya ini, sisinya. Seperti itu. Jadi 12 tambah 6 18, 18 kali 4 72, 12 kali 8 96, 5 kali 8 40, 5 kali 8 40, 6 kali 8 48. Jadi 72 ditambah 96 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 48, hasilnya adalah 296 cm kuadrat atau persegi, karena kita ini ngitungnya luas. Pythagorasnya jadi seperti ini ya guys ya. Pythagorasnya jadi seperti itu. Oke. Volumenya. Oke. Aku kasih bocoran sedikit jika kalian sudah mau menghitung volume dalam setiap. Jadi gini. Jika kalian ingin menghitung volume dari berbagai bangun prisma. Nah, prisma ini tuh bisa digabung dengan bangun datar. Jadi contohnya seperti tadi. Trapesium bisa kita jadiin sebagai prisma. Ya jadi kayak gini lah. Bentuknya jadi kayak gini. Alhasil kita ngitungnya juga nambah. Kita bisa juga ngitung volumenya, LP-nya. Seperti itu. Nah, jadi volumenya adalah cara untuk memecahkan volume dari trapesium prismanya adalah seperti ini. Jumlah sisi sejajar atau disingkat JSS dikali tinggi trapesiumnya per 2 dikali TP tinggi prismanya. Jadi 12 tambah 6 18 kali 4 72 dikali 8 7. Ntar dulu kita satu-satu deh. Kita satu-satu ya. Jadi kayak gini nih. 12 tambah 6 seperti itulah, aku capek ngomongnya nih. 12 tambah 6 18 kali 4 72 dikali 8 adalah, bentar, 12 tambah 6 18 kali 4 72. Nah, seperti itu. Jadi 72 dikali 8 per 2. Nah, 72 72 dikali 8 adalah 576 per 2. Jadi perduanya ini masih belum selesai ya, makanya kita bagi 2. Jadi 576 dibagi 2 hasilnya 288 cm kubik. Ini caranya ada di sini ya guys ya. Nah, mungkin seperti itu saja guys dari aku. Mungkin begitu aja dari aku cara menyelesaikan soal, cara menentukan volume dari prisma trapesium dan LP-nya, luas permukaannya. Jadi semoga konten ini bermanfaat bagi kalian juga guys ya. Aku di X-ray Matematika mengucapkan terima kasih banget, dan juga aku mengucapkan selamat menikmati bulan puasa yang akan kita nikmati. Tanggal puasanya sesuai guys ya dengan NU dan Muhammadiyah. Jadi selamat menikmati bulan puasa, semoga kalian gak bolong-bolong ya harinya. Oke, selamat bertemu pada konten selanjutnya. Bye bye.